Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan konseling. Yuk kita simak sama-sama. Pendekatan bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan konseling terdapat teori konseling dan psikoterapi, di mana dapat juga dikatakan pendekatan konseling atau teknik konseling. Jadi, seorang konselor dapat menggunakan pendekatan konseling ketika melakukan proses konseling. Untuk apa kita mengetahui teori pendekatan konseling atau teknik konseling ini? Agar kita bisa memakai cara-cara untuk pendekatan layanan konseling untuk menyelesaikan masalah konseli. Jadi di sini pendekatan konseling atau teknik konseling dapat digunakan ketika proses konseling sesuai dengan masalah yang dialami klien. Yang pertama yaitu pendekatan psikoanalisis. Pendiri utama teori psikoanalisis adalah Sigmund Freud, di mana struktur kepribadian manusia terdiri dari 3, id, ego, superego. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak dipenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Contohnya, di tengah berlangsungnya pelajaran di kelas, Jono merasa lapar sehingga Jono cepat-cepat keluar dari kelas untuk makan di kantin. Nah, tentu kegiatan ini atau perilaku ini sangat mengejutkan. Lalu ego. Ego ini berurusan dengan realita, kenyataan yang ada, yang dapat berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Contohnya saja, tadi Jono langsung saja keluar tanpa izin untuk makan ke kantin karena dia merasa lapar. Tetapi di sini di ego, Jono lapar, namun dia tahu kalau pelajaran sedang berlangsung dan waktu jam istirahat belum ada. Nah, di sini Jono memilih untuk menunggu sampai waktu istirahat tiba. Meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk makan segera, ya, tetapi Jono tetap menunggu, ya, menahan emosinya untuk makan. Terakhir, superego, yaitu aspek moral yang dapat diterima secara sosial. Nah, superego ini merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma atau nilai-nilai dalam masyarakat, ya, tentang benar atau salah. Nah, meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan orang lain. Contohnya, Jono tadi merasa lapar sehingga dia ingin langsung keluar. Nah, tapi Jono menghentikan rasa ingin keluar ke kantin untuk cepat-cepat makan karena Jono mengerti bahwasanya perilaku itu perilaku salah karena waktu jam istirahat belum tiba. Jadi Jono memutuskan untuk tidak keluar sebelum waktu istirahat tiba. Meskipun Jono bisa saja langsung permisi izin bohong untuk makan. Tapi di sini Jono mengerti bahwasanya hal itu bukanlah perilaku yang benar. Oleh karena itu, apabila
Ego tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan id dengan realita dan nilai-nilai moral atau superego tadi akan menjadi atau terjadinya kecemasan terhadap diri manusia. Bukankah begitu? Nah, oleh karenanya sebaiknya kita bisa menyeimbangkan ketiga elemen psikologis tersebut dalam diri kita agar mental kita tetap terjaga. Jangan hanya menonjolkan atau melupakan lainnya karena hal tersebut justru membahayakan bagi diri kita. Coba saja kita praktek kesenangan-kesenangan yang kita inginkan, namun kita batasi juga bahwasanya ada yang tidak benar, ada juga yang benar. Pendekatan psikoanalisis ini mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar kita, ya, sehingga di dalam pendekatan psikoanalisis ini kita dapat mengetahui kepribadian manusia itu sendiri sesuai dengan masalah yang diceritakannya. Nah, di dalam psikoanalisis juga banyak teknik-teknik. Yang pertama yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis resistensi, analisis transferensi yang dapat teman-teman baca di beberapa sumber bacaan. Kedua, pendekatan eksistensial humanistik. Eksistensial ini berbicara tentang ontologis, sifat dasar atau hakikat keberadaan. Asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan karena ia dapat bertanggung jawab atas kebebasannya, atas pencarian makna hidup atau pilihannya. Pendekatan ini atau teori ini bukan berfokus pada proses treatment, namun lebih pada menggali masalah-masalah universal yang dihadapi individu dan bagaimana cara individu mengatasinya untuk memperoleh peningkatan hidup atau aktualisasi diri. Teori eksistensial atau pendekatan eksistensial ini dapat membantu konseli dalam menghadapi paradoks, ya, sehingga kehidupan atau keberhasilan, kegagalan, kebebasan, kepastian dan keraguan-keraguan itu, ya, teratasi. Dalam memakai pendekatan ini, konselor dapat membantu klien untuk mengubah kehidupannya agar lebih bermakna dan lengkap. Pengembang teori ini adalah Viktor Frankl, yang dimana telah menemukan atau buku yang terkenal, ya, yang dimilikinya adalah Man's Search for Meaning, di mana aslinya berjudul From That Came to Existentialism, di mana merupakan buku bestseller di seluruh dunia. Teman-teman bisa mencarinya Man's Search for Meaning, ya, di Shopee. Baiklah, belajar dari pengalaman Frankl yang menemukan teori ini, bahwasanya manusia mempunyai alasan untuk atau mengapa harus hidup dan akan mampu menanggung segala bentuk bagaimana caranya untuk hidup. Hidup utamanya bukanlah mencari kepuasan menurut Freud atau kekuasaan menurut Adler, tetapi sebuah pencarian makna. Jadi di sini tugas terbesar manusia adalah mencari makna dalam kehidupannya. Itulah yang dialami Frankl di masa-masa dia hidup. Selanjutnya, 3 kemungkinan sumber makna hidup dari pengalaman Frankl. Yang pertama yaitu dalam kerja, lakukanlah sesuatu yang penting. Dalam cinta, kepedulian pada orang lain. Jadi kita harus peduli. Dan ketiga yaitu keberanian di saat-saat masa sulit. Sehingga tetap bermakna, bermartabat meski sedang menderita. Jadi ini pengalaman-pengalaman Frankl di masa hidupnya mengenai 3 makna hidup. Karena
Ia mengatakan bahwasanya penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Maka berilah makna pada penderitaan melalui cara kita menghadapinya. Meskipun penderitaan merupakan nasib dan dalam bentuk kematian, tanpa penderitaan dan kematian manusia, itu semuanya tidak sempurna. Kita perlu menghadapi seluruh penderitaan kita dan berusaha meminimalkan perasaan lemah dan takut yang kita rasakan, tetapi kita juga tidak perlu malu untuk menangis karena air mata merupakan saksi dari keberanian manusia yang paling besar, yakni keberanian untuk menderita. Apapun yang bisa dirampas dari manusia kecuali satu, kebebasan terakhir manusia, ya, kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan, kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Ketiga, pendekatan Gestalt. Pendekatan ini dikembangkan oleh Frederick Peer yang didasari oleh 4 aliran, yaitu psikoanalisis, fenomenologis, dan eksistensialisme, serta psikologi Gestalt. Tujuan konseling Gestalt ini adalah untuk membantu individu untuk mampu mengintegrasikan pengalaman-pengalaman yang ditolak atau yang tidak menyenangkan. Lalu, membantu individu untuk bertanggung jawab. Membantu individu juga untuk mencapai kematangan diri, serta menyadari apa yang ada di indranya now, sekarang, dan here, di sini. Jadi, pendekatan Gestalt sasaran utamanya adalah pencapaian kesadaran. Dengan kesadaran, konseli memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan menerima bagian-bagian keberadaan yang diingkarinya, serta untuk berhubungan dengan pengalaman-pengalaman subjektif dengan kenyataan. Keempat, yaitu pendekatan PCT, Person Centered Therapy. Pendekatan ini dikembangkan pertama kali oleh Carl Rogers dengan sebutan Client-Centered Therapy, yang dimana difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan konseli untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Klien sebagai orang yang paling mengetahui dirinya adalah orang yang harus menemukan tingkah laku yang lebih pantas bagi dirinya. Dalam teori ini, pada dasarnya manusia dapat dipercaya, baik, dan memiliki banyak potensi. Jadi teori ini mengatakan bahwasanya manusia itu dapat dipercaya, baik, kemudian mempunyai potensi. Manusia juga cenderung untuk berkembang dan mengaktualisasikan dirinya. Manusia itu adalah makhluk yang mengalami segala kejadian. Perilaku manusia pada dasarnya sesuai dengan persepsinya sendiri tentang pengalaman-pengalaman yang ia alami. Pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dari apa yang pernah dilakukan individu itu. Informasi yang dibawanya melalui 5 indera dan internal feelings, yaitu perasaan diri sendiri. Asumsi masalah yang dihadapi konseli ketika mengalami konflik, individu ini berusaha melakukan pertahanan. Bentuknya berupa penolakan dan distorsi. Contohnya penolakan adalah, saya ini anak pintar loh, saya mendapat nilai D ini bukan nilai saya. Nah, itu berupa penolakan ya. Ini beberapa siswa-siswa yang mempunyai masalah bisa ditangani dengan pendekatan ini. Lalu kedua contohnya yaitu distorsi.
yakni proses pertahanan di mana pengalaman itu diubah sehingga dibawa ke kesadaran dalam bentuk yang konsisten dengan diri. Contohnya, saya ini adalah mahasiswa yang cantik. Teman-teman tidak ada yang melihat saya cantik, mungkin teman-teman itu tidak mengenali saya. Nah, ini bukti pertahanan di mana pengalaman diubah sehingga dibawa ke kesadaran ya dalam bentuk yang konsisten dengan dirinya. Saya ini cantik loh gitu. Jadi tujuan utama dalam proses konseling ini adalah keterbukaan terhadap pengalaman, percaya pada dirinya sendiri, evaluasi diri dari sumber-sumber internal, lalu keinginan untuk selalu berkembang atau menjalani proses-proses kehidupannya. Selanjutnya, pendekatan Cognitive Behavior Therapy atau bisa disingkat dengan pendekatan CBT. Tujuan konseling pendekatan CBT ini yaitu menghilangkan bias-bias atau distorsi dalam proses berpikir sehingga individu itu lebih berfungsi efektif dalam hidupnya. Jadi apabila mempunyai pikiran negatif, kita rubah untuk menjadi berpikir yang positif. Baik juga dengan kelakuan atau perilakunya ya, mengubah cara berpikir konseli yang maladaptif mengarah kepada keyakinan yang lebih terstruktur. Apabila kita menemukan konseli dengan perilaku yang buruk, kita rubah dengan perilaku yang benar. Ini menggunakan teknik CBT atau pendekatan CBT. Bisa teman-teman pelajari juga di sumber bacaan lainnya. Selanjutnya adalah pendekatan realita. Tujuan umum konseling realitas ini adalah membimbing konseli ke arah untuk mempelajari perilaku yang realistis dan bertanggung jawab serta mengembangkan identitas keberhasilan. Jadi, tugas utama seorang konselor dalam konseling untuk melibatkan diri dengan konseli dan mendorong konseli untuk menghadapi kenyataan dan untuk membuat pertimbangan nilai-nilai mengenai perilakunya yang sekarang. Setelah konseli menetapkan perubahan-perubahan spesifik yang diinginkannya dalam masalahnya, rencana-rencana dibuat lalu hasilnya dievaluasi bersama. Selanjutnya, pendekatan SFBT atau Solution Focus Brief Counseling atau terapi, yaitu pendekatan berfokus pada solusi. Nah, jadi pendekatan ini adalah merupakan pendekatan postmodern yang mana banyak dilaksanakan atau diterapkan ketika proses konseling. Karena orientasinya yaitu menuju kepada masa depan, fokus pada apa yang bisa membuat keadaan konseli itu lebih baik, ya. Apa yang diinginkan oleh klien atau konseli pada saat itu. Jadi langsung berfokus pada solusi. Kemudian mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana. Solusi yang disesuaikan atau dicocokkan dengan kemampuan individu. Jadi di sini konselor menekankan pada sikap empati, kolaborasi, rasa ingin tahu, dan pemahaman yang penuh hormat, bukan menekankan pada keterampilan. Selanjutnya, pendekatan naratif. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan cerita. Jadi konseling narasi ini berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita konseli yang membawa ke dalam proses konseling. Dalam proses kolaborasi, konselor membantu konseli untuk mengeksplorasi kisah-kisah mereka, masalah-masalah yang mereka alami. Terakhir yaitu pendekatan motivational interviewing. Pendekatan ini
membantu klien untuk mengembangkan motivasi intrinsik untuk berubah dan mencapai tujuan konseling. Nah, di dalam pendekatan ini adanya 3 komponen, yaitu collaboration, evocation, dan autonomy. Kalau collaboration yaitu konselor profesional dan konseli bersama-sama mengeksplorasi motivasi konseli dengan cara yang suportif. Lalu evokasi yaitu melibatkan konselor yang dapat memperpanjang motivasi konseli. Terakhir yaitu otonomi, meletakkan tanggung jawab untuk berubah klien dan menghormati kehendak atau keputusan klien. Jadi pendekatan ini yaitu membantu untuk menumbuhkan rasa motivasi untuk berubah dan meningkatkan empati pada konseli dan membantu dalam proses konseling. Jadi semua pendekatan konseling ini boleh digunakan sesuai dengan masalah yang dihadapi klien. Kita bisa mengetahui masalah-masalah klien dengan memahami semua teori konseling dan psikoterapi ini. Apabila kita menemukan salah satu indikasi masalah yang ada atau sesuai dengan teori konseling, kita bisa menggunakan sesuai dengan teori konseling tersebut. Atau bisa kita kombinasi dengan contohnya pendekatan psikoanalisis dengan pendekatan naratif atau pendekatan lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.